Adapun wanita di sebelahmu, kursi ini juga akan menangkapnya, menjadikannya sebagai pelayan wanita, dan bermain dengannya berkali-kali. Setelah dia lelah, dia akan dikirim ke gedung Suangsiu di Guanghan Mansion untuk melayani tamu-tamu, dan dia akan mati karena pelecehan. Dewa Turen tertawa menyeringai. Mendengar itu, di mata Qin Chen, cahaya ganas tak berujung tiba-tiba meledak. Dalam sekejap, dia tampak telah berubah menjadi seseorang, seperti binatang buas, keluar dari jurang, meledak dengan tatapan membunuh yang mengerikan, matanya sedingin salju. Kemudian berkata dengan kejam, Dewa Turen, sepertinya Anda harus mati. Hahaha, kamu yang mencari kematian, mati untuk kursi ini. Dewa Turen meraung, terlalu malas untuk berbicara omong kosong, aturan jangka menengah sage surgawi yang tak terbatas bergegas keluar dan meledak, di satu sisi Tuan Tianxing dan yang lainnya tidak bisa mendekat sama sekali. Tangan Dewa Turen berubah menjadi tangan raksasa, menangkap Qin Chen dan Chen Sisi, seperti elang yang menangkap anak ayam. Di matanya, Qin Chen dan Chen Sisi adalah anak ayam, bahkan lebih rendah dari anak ayam. Kalian semua telah melihatnya. Dewa Turenlah yang menyerang Ben Sao lebih dulu. Sebagai murid Tian Zuo dan tamu Wangulu, Ben Sao terpaksa melawan. Qin Chen akhirnya berdiri, dia sudah lama ingin memulai, dan akhirnya, dia tidak tahan. Di tubuh Qin Chen, aura kuno yang tak terbatas melonjak, berubah menjadi aura rune yang kuat, melonjak antara langit dan bumi, dan tiba-tiba meledakkan cakar dari genggaman dan tembakan Dewa Turen. Kemudian Dewa Turen merasa seolah-olah dia telah menangkap kristal teror yang sangat keras dan tidak bisa dihancurkan. Hah, Ki kuno yang sunyi, mungkinkah itu rahasia sihir khusus di reruntuhan kuno terpencil dari alam jiwa mati? Dewa Turen terkejut, dan senyum kejam segera muncul di wajahnya. Hahaha, nak, tidak heran kamu begitu sombong. Kamu telah menguasai sedikit kekuatan sihir khusus di alam jiwa mati, dan kamu berani sombong kepada saya, tetapi kultivasi kamu terlalu lemah. Matilah untukku. Bang! Yuan suci yang tak terbatas diluncurkan di bawah tekanan. Di belakang Dewa Turen, sosok luar biasa yang tak terhitung jumlahnya muncul, seperti Dewa Iblis yang sama, masing-masing meletus dengan aura pembunuh yang menakutkan. Dia dikenal sebagai Dewa Pembantaian, membantai semua hal di dunia, dan menguasai cara membunuh yang paling kuat. Nak, kamu mati di bawah kekuatan pembunuh iblis dan pembunuh dewa, ini kebanggaan buatmu. Semakin kuat perlawananmu, semakin kuat aku. Pada akhirnya, pertukaran antara dewa dan iblis akan menyebabkan hujan darah di bumi. Dalam satu gerakan, seluruh kekosongan, di gedung abadi, seperti medan perang yang berubah menjadi dewa dan iblis. Senja para dewa dan hujan darah tak berujung ditaburi, dan Qin Chen seperti roh para dewa dan iblis yang harus dikorbankan. Dimusnahkan, darah berubah menjadi energi antara langit dan bumi, kembali ke ketiadaan. Oh. Tuan Tianxing dan yang lainnya tidak bisa mendekat sama sekali, karena begitu mereka mendekat, jiwa mereka tampaknya ditarik, terlibat dalam medan perang para dewa dan iblis ini, dan kepala mereka berbeda dan berubah menjadi debu. Bang! Metode pembunuhan mengerikan yang tak ada habisnya jatuh pada Qin Chen dengan ganas. Tuan Tianxing dan Ruarui meraung marah, mata mereka putus asa, seolah-olah mereka bisa melihat penampilan menyedihkan yang terkoyak dalam sekejap. Namun, saat berikutnya, semua orang terkejut. Medan perang para dewa dan iblis yang tak berujung dengan megahnya menetap di Qin Chen, tetapi Qin Chen, seperti dewa di medan perang, bernafas di seluruh langit dan mekar kemuliaan surga, seperti raksasa yang menjulang tinggi berdiri di atas langit. Dewa Pembantaian, apakah ini kekuatan supranatural pembantaianmu? Terlalu lemah, ucap Qin Chen. Taipan Sage Surgawi jangka menengah kecil juga gila di depan pemuda ini, tidak tahu seberapa tinggi dunia ini. Sekarang, giliran Ben Sao yang beraksi. Tubuh Qin Chen terguncang, dan seluruh sosok itu terentang tanpa batas, berubah menjadi pilar yang menjulang tinggi, berdiri tegak. Langit dan bumi bergetar di bawah kakinya. Bang! Tubuh Qin Chen bergerak, dan di bawah aura menakutkan, medan perang para dewa dan iblis yang ditampilkan oleh Dewa Turen tiba-tiba meledak. Medan perang kuno tiba-tiba ditekan dengan parah, dan roh pembunuh melonjak dan tersebar dengan panik. Seluruh medan perang para dewa dan iblis dihancurkan oleh momentum langkah Qin Chen. Setelah itu, Qin Chen datang ke depan Dewa Turen dengan satu langkah dan meninju. Tiang Bahtera Sinto, kata Qin Chen. Pukulan macam apa ini? Tak terlukiskan, bahwa dunia berada di antara pukulan ini, dan mereka semua dihancurkan.
Seluruh bangunan kuno bergetar dengan frekuensi pukulan ini. Di atas tinju itu, kemuliaan surga melonjak, menunjukkan cahaya surga yang tak tertandingi. Ini bukan lagi pukulan biasa, tetapi pukulan yang berisi aturan dunia tertinggi. Wajah Dewa Turen tiba-tiba berubah. Dia tidak pernah berpikir bahwa Qin Chen bisa membuat pukulan yang begitu mengerikan. Di bawah tekanan tanpa akhir, hanya serangan gaya tinju, perlindungan Seng Yuan di permukaan tubuhnya retak lapis demi lapis. Krek, ada suara retak yang keras. Tiba-tiba, bang, di tubuhnya, sumber aturan jangka menengah sage surgawi yang tirani meledak dan hancur. Wajah Dewa Turen ketakutan, dan secara naluriah mundur, dia ingin melarikan diri dari sini dan lolos dari pukulan yang menghancurkan ini. Namun, tidak peduli seberapa kuat dia bertahan, dia masih terkunci, seperti seekor lalat yang dipenjara tidak bisa terbang keluar. Apa? Pada akhirnya, tinju Qin Chen jatuh. Bang! Tubuh Dewa Turen terbelah, darah yang tak terhitung jumlahnya terciprat, rantai aturan jangka menengah sage surgawi di tubuhnya putus, dan napas seluruh orang tiba-tiba menurun. Dia merasakan rasa sakit yang tak terbatas, dan seluruh tubuhnya tampak tercabik-cabik. Meridian, otot, dan pakaian di seluruh tubuhnya meledak oleh pukulan Qin Chen, dan darah menyembur liar dari titik akupuntur yang tak terhitung jumlahnya di seluruh tubuhnya. Apa? Aku tidak percaya, akulah satu-satunya yang tak terkalahkan. Dewa Turen meraung, hidupnya terbakar, esensi dan darahnya terangsang, dan kekuatan di dalam tubuhnya bangkit seperti naga bertanduk, matanya terbuka dengan kemarahan, seperti naga mengantuk yang berjuang untuk hidupnya, dia ingin meledak dan bertarung dengan Qin Chen. Namun, itu tidak berhasil. Qin Chen tersenyum dingin, di antara alisnya, seolah-olah mata vertikal terbuka, teknik terlarang jiwa surgawi diam-diam dilakukan, kekuatan jiwa yang menakjubkan tiba-tiba mengalir ke tubuh Dewa Turen. Pada saat yang sama, Qin Chen melangkah keluar dan menekan tangannya, seperti Tuan Suci kuno, dan telapak tangannya berubah menjadi puncak gunung dan ditekan dengan keras. Sebelumnya, dia masih sangat kuat, seperti dewa pembantaian dari Dewa Perkasa, saat ini keadaannya sangat tertekan, hidung dan air matanya mengalir, tengkoraknya terbelah, 7 lubangnya berdarah, dia terus berjuang keras namun tidak dapat bergerak. Bagaimana mungkin ini? Tuan Tianxing menendang balik, matanya histeris, dan dia meraung dengan panik, seperti orang gila, apa yang terjadi? Sao Chen, bagaimana kamu bisa begitu kuat? Sao Chen, dia telah menembus dunia sage surgawi. Ruarui juga berteriak, Dewa Turen ditekan oleh Sao Chen. Luar biasa, kuat, terlalu kuat, tidak normal, terlalu tidak normal. Saya tidak percaya apa yang saya lihat. Penindasan orang kuat jangka menengah Tianxing. Apakah saya bermimpi? Atau apakah sistem aturan surga rusak? Aku gila, aku sudah gila. Wangulu tingkat tinggi yang tak terhitung jumlahnya meraung. Gemetaran, tidak ada cara untuk mempercayai mata mereka. Terutama gedung Wan Gu tingkat tinggi yang sebelumnya menargetkan Tuan Tianxing dan Qin Chen, tubuh mereka gemetar seperti saringan sekam. Dewa Turen senior, kan? Lemah, terlalu lemah, hanya kekuatan ini yang merajalela di depan Ben Sao. Saya tidak tahu dari mana Anda memiliki keberanian. Ucap Qin Chen, kemudian menamparkan Dewa Turen. Menekan keras di tanah, lawan berjuang mati-matian, mengaum lagi dan lagi, tetapi tidak bisa bergerak sama sekali. Qin Chen menerima warisan dari 2 master suci puncak yang agung, dan tubuhnya menjadi suci, dan orang kuat sage surgawi jangka menengah biasa tidak ada di matanya sama sekali, dan dapat dengan mudah dibunuh. Dewa Turen ini sombong di depannya, itu adalah perhitungan yang salah. Dewa Turen menggigil di sekujur tubuhnya, rasa malu dan amarah yang tak ada habisnya, meledak darinya, dia muntah darah karena marah, dan menderita rasa malu yang belum pernah dia derita dalam hidupnya. Biarkan Ben Sao datang dan melihat, apa yang dapat kamu lakukan. Qin Chen menginjak kepala Dewa Turen dengan tangan besar, dan mengambil cincin penyimpanan dari tubuh Dewa Turen. Ada hampir 200 vena suci tingkat bumi di ruang penyimpanan Dewa Turen. Vena suci tingkat pertama terbang, dan setiap vena suci kuno seperti naga raksasa, terbang dan melonjak di angkasa. 183 pembuluh darah suci kuno tingkat bumi, sangat bagus, dan ini dapat dianggap sebagai kompensasi untuk menyinggung Ben Sao. Apa ini? Qin Chen sekali lagi mencakar, tiba-tiba 2 urat suci kuno yang megah melonjak. Nafas urat suci kuno ini luar biasa, nafas di atasnya sangat kental, tampaknya diproduksi secara seragam, dan bahkan ada berbagai tekstur.
Ini adalah Vena suci kuno tingkat langit standar dari Wangulu kita. Tuan Menara Tianxing meraung. Dia melihat dua Vena suci kuno ini, dan dia sudah yakin bahwa Dewa Pembantaian ini pasti dikirim oleh faksi saingan di menara abadi mereka, dan Vena suci kuno surgawi ini sangat mungkin adalah hadiah yang diberikan kepadanya. Ada rasa dingin yang mendalam di jantung Tuan Tianxing. Oh, Qin Chen menyapu matanya, tersenyum, dan menyimpannya secara langsung, dan sekali lagi meraih semua harta di tubuh Dewa Turen. Harta yang tak terhitung jumlahnya dikemas dengan padat, dan mereka semua dikendalikan oleh Qin Chen. Kemudian Qin Chen menggedor dan duduk langsung di tubuh Dewa Turen, dan berkata dengan ringan, Tuan Tianxing, saya datang untuk membahas bisnis, saya membutuhkan Vena suci kuno surgawi sesedikit mungkin, namun jika itu banyak akan lebih baik, tentunya itu yang saya inginkan. Kamu, Tuan Menara Tianxing berjalan dengan tak percaya, dan berkata dengan gemetar, apakah kamu benar-benar Qin Chen? Aku bukan Qin Chen, siapa itu? Qin Chen bertanya balik, lalu kamu siapa? Mengapa kamu begitu kuat? Tuan Tianxing hampir gila. Meskipun Qin Chen kuat ketika dia berada di Yunzhu, dia membunuh Yundong Guang dengan setengah langkah Heavenly Sage, tapi setidaknya dia bisa menanggungnya. Tapi sekarang, Qin Chen dalam sekejap mata, dapat menekan Dewa Pembantaian, orang terkuat yang bisa membunuhnya. Keterkejutan di hatinya, untuk sementara, tidak bisa ditenangkan. Tidak masalah. Saya berada di alam jiwa mati, menggunakan identitas saya sebagai pekerjaan surgawi, untuk mendapatkan beberapa petualangan dan warisan khusus, menerobos alam bijak surgawi, dan mengolah sihir tertinggi dan kekuatan ilahi. Qin Chen mengarangnya sesuka hati. Di mataku, orang kuat jangka menengah dari Sage surgawi tidak berbeda dengan semut. Kamu mendapat petualangan di alam jiwa mati. Kulit kepala Tuan Tianxing mati rasa, dan tempat seperti alam jiwa mati sangat aneh. Meskipun beberapa prefektur besar tidak dapat menempati alam jiwa mati, dulu ada banyak ahli yang menginginkan harta karun di domain jiwa mati, dan mereka pergi untuk menjelajahinya. Sebagai hasilnya, banyak orang telah jatuh, dan tidak terduga bahwa Qin Chen akan mendapatkan warisan petualangan segera setelah dia pergi. Dan pantas menjadi Tianzuo pertama dalam ujian Tiangong. Namun, bagaimanapun juga, Dewa Turen ini adalah orang terkuat di Guanghan Mansion, dan ada beberapa hubungan di baliknya, jadi sebaiknya kamu tetap tidak bertindak gegabah. Tuan Menara Tianxing berkata lagi, dia tahu bahwa mungkin ada faksi lain di belakang Dewa Turen, karena takut Qin Chen akan terlibat di dalamnya. Nak, biarkan aku pergi, apakah kamu tahu siapa kursi ini? Berani melawan kursi ini? Kekuatan di belakang kursi ini sangat tak terkalahkan. Anda berani menggerakkan sehelai rambut kursi ini, percaya atau tidak, kursi ini akan menghancurkan Anda berkeping-keping, dan wanita di sebelah Anda akan sangat dihina. Dewa Turen meraung lagi dan lagi. Pada saat ini, dia masih melawan dan tidak menundukkan kepalanya. Oh, kekuatan di belakangnya, begitu kuat dan tak terkalahkan. Qin Chen tersenyum dan melihat Tuan Tianxing. Kalau begitu katakan padaku, siapakah kekuatan di belakang Dewa Pembantaian ini? Apa? Tuan Tianxing tercengang, mendengar perkataan Qin Chen. Bahkan di rumah suci Guanghan Mansion, dia tidak berani mengatakan sesuatu yang menyinggung Tiangong. Itu belum selesai. Dewa Pembantaian ini bukan hanya menghina Ben Shao, tetapi dia juga berani menghina wanita Ben Shao. Bagaimana Ben Shao dapat membuatnya tetap hidup? Bukankah dia menganggap dirinya sebagai yang terkuat? Ben Shao hanya merampas seluruh kekuatannya, dan membuatnya menjadi tidak berguna. Mata Qin Chen dingin dan ganas, dia meraihnya dengan satu cakar dan menekannya di atas kepala Dewa Turen. Qin Chen telah menjatuhkan hukuman mati sejak Dewa Turen berani menunjukkan cahaya nafsunya kepada Chen Sisi. Qin Chen juga samar-samar menebak penyebab konflik antara Dewa Turen dan Tuan Menara Tianxing, tetapi dia tidak takut sama sekali. Kemudian Qin Chen menggenggam kepala Dewa Turen dengan satu cakar, dan langsung mengekstrak aturan asal jangka menengah Sage surgawi di tubuhnya. Ah! Dewa Turen berteriak. Bang! Di atas kepalanya, aturan asal yang tebal menyerupai naga yang marah, yang ditarik keluar oleh Qin Chen. Aturan asal yang menakutkan menari-nari liar di ruang ini, memancarkan aura yang menakutkan, yang mengguncang kembali kegilaan Tuan Menara Tianxing dan yang lainnya. Seni menambal langit, kata Qin Chen. Kemudian mendesak seni menambal langit, menghembuskan napas yang kuat, rune yang tak terhitung jumlahnya melintas, dia merasakan kekuatan sihir di dalamnya dengan gila. Kemudian dia meletakkan sebagian besar prinsip tengah Taoisme ke dalam lempengan giok langit dan bumi. Lempeng giok keberuntungan semesta dipelihara oleh kekuatan ini,
dan segera tumbuh banyak, dan penutup luar menjadi lebih dalam. Ini adalah teknik menambal langit, yang dapat memperbaiki apapun di dunia dan mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri. Dan untuk Tuan Tianxing, Ruarui, aturan jangka menengah Tiansheng yang tersisa ini, adalah hadiah untuk pertemuan ini, ucap Qin Chen. Kemudian Qin Chen mengangkat tangannya dengan santai, dan segera, beberapa aturan jangka menengah seperti naga yang mengamuk dari sage surgawi tiba-tiba ditembus oleh Qin Chen ke tubuh Ruarui dan Tuan Tianxing. Bang! Ruarui tiba-tiba mendengar ledakan tak berujung di tubuhnya, dan aturan jangka menengah Sein surgawi yang menakutkan tampaknya meledakkan tubuhnya, menyebabkan tubuhnya membengkak tiba-tiba, seolah-olah meledak di tempat. Seni menambal langit, kata Qin Chen. Pada saat kritis, Qin Chen meremas tangannya, dan rune terus menembus tubuh Ruarui. 7 lubang Ruarui memuntahkan pelangi ilahi, dan di bawah penyempurnaan teknik penambalan langit, dia menyerap banyak kekuatan Dewa Turen. Napas di tubuh tiba-tiba membengkak, dan menerobos ke ranah sage surgawi dalam sekejap. Aura suci surgawi yang tak terbatas dan megah turun, dan Ruarui meraung lagi dan lagi, menjadi sangat suci, mulia, berubah wajah, dan menakjubkan. Seorang sage surgawi lahir. Sebenarnya, ini semua karena Qin Chen, karena jika Ruarui berada di area terlarang pekerjaan surgawi, dia hanya selangkah lagi dari alam Sein surga. Bahkan jika tidak ada Qin Chen, kemungkinan 2 atau 3 bulan baru dapat menerobos. Bahkan selama lebih dari 10 tahun, hanya sedikit yang mampu menerobos ke alam sage surgawi. Tapi sekarang Qin Chen telah mempersingkat seluruh waktu tanpa batas, memungkinkannya untuk langsung menerobos ke ranah sage surgawi saat ini. Adegan mengejutkan ini membuat semua orang yang hadir tercengang. Di sisi lain, tubuh Tianxing Zhenren juga meledak dengan kekuatan tanpa akhir, dan aturan jangka menengah sage surgawi yang tak terhitung jumlahnya diserap olehnya, dan seluruh orang tampaknya telah mengikuti jalan, selangkah demi selangkah untuk mencapai alam yang lebih tinggi. Bahkan di tubuhnya, ada jejak aura sage pertengahan Tiansheng, dan seolah-olah setengah dari kakinya telah melangkah ke tahap sage pertengahan Tiansheng. Tentu saja, perasaan Tuan Tianxing hanyalah semacam ilusi. Di tengah orang bijak, tidak mudah untuk menerobos. Tetapi bahkan jika dia tidak menyentuh ambang tahap tengah dari orang bijak surgawi, kekuatan dalam tubuh Tuan Tianxing setidaknya beberapa kali lebih tinggi dari sebelumnya, dan esensi suci yang tak tertandingi yang beredar di tubuhnya telah mencapai puncak tahap awal orang bijak. Ini setidaknya menyelamatkan ribuan tahun kerja keras Tuan Tianxing, memberinya lebih banyak waktu untuk menjelajahi dan menerobos ranah sage pertengahan Tiansheng. Chen kecil, aku. Tuan Tianxing dan Ruarui sama-sama merasakan kekuatan di tubuh ini dengan takjub. Dengan ini, Qin Chen menyelamatkan kerja keras bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan membuat masa depan mereka lebih cerah dan lebih menjanjikan. Kita semua adalah teman, jadi kamu tidak harus sopan, ini hanya bantuan kecil. Ucap Qin Chen, kemudian melambaikan tangannya dan tidak merasa puas sama sekali. Tiba-tiba, terdengar suara raungan dari Dewa Turen, aku benci itu, mengapa? Dan aturan jangka menengah sage surgawi di tubuhnya diekstraksi, dan dia telah menjadi orang biasa, bahkan tidak memiliki kekuatan sage bumi, menjadi orang suci yang paling rendah, dan dia sekarang adalah semut di orang bijak biasa. Saya tidak terima. Mengapa seperti ini? Saya telah menjadi legenda sepanjang hidup saya, melampaui surga, dilahirkan sebagai seorang jenius, dan menjadi seorang bijak. Kemudian, saya memiliki banyak petualangan dan menjadi raksasa jangka menengah. Sekarang semuanya menjadi abu. Aku tidak bisa menerimanya. Dewa Turen melompat tiba-tiba, hidupnya terbakar, dan dia ingin mengubah hidupnya melawan langit. Di surga, setiap orang bijak surgawi adalah legenda, dengan pengalaman luar biasa. Setiap kehidupan seorang bijak surgawi adalah sejarah legendaris, dan setiap orang adalah protagonis. Tapi sekarang, jalan mulia Dewa Turen telah berakhir. Apakah kamu masih ingin mengubah nasibmu? Qin Chen mencibir dan mengepalkan tangannya. Tiba-tiba, kekuatan tinju yang menakutkan dilayangkan, dan langsung mendarat di Dewa Turen. Peng! Darah beterbangan, dan kemudian, ki darah mengepul, Dewa Turen dibombardir dengan pukulan dan berubah menjadi ketiadaan. Bahkan ki darah tidak tersisa, seolah-olah dia tidak akan pernah muncul lagi di dunia ini. Di lapangan, gedung Wangu tingkat tinggi yang tak terhitung jumlahnya menjadi pucat dan abu-abu. Kejam, terlalu kejam, orang ini adalah iblis, tanpa aturan. Oke, dewa pembantai ini telah dibunuh oleh Ben Sao, dan tidak ada yang akan menghancurkan bisnis kita lagi.
Qin Chen berkata dengan ringan pada Tuan Menara Tianxing, jika orang-orang di belakang Dewa Pembantai ini ingin menuntut balas, biarkan mereka datang untuk mencari Ben Shao, tetapi ketika saatnya tiba, Ben Shao tidak akan mudah untuk berbicara. Qin Chen menatap lantai atas bangunan abadi, menyinari segalanya, dan berkata dengan dingin, sebagai murid pekerjaan surga, saya datang kepada Anda untuk melakukan bisnis, tetapi saya diintimidasi dan diancam oleh Anda dan Dewa Pembantaian. Jika masalah ini menjadi terlalu besar, saya tidak tahu apa yang akan dilakukan. Biarkan orang-orang di belakang Anda menimbangnya. Oke, sekarang kalian pergi. Qin Chen berkata dengan dingin, tanpa memberikan wajah sama sekali. Beberapa tingkat tinggi dari bangunan abadi itu, hanya berjanji, tidak berani mengatakan sepatah kata pun, pergi dengan malu dan melarikan diri dengan panik. Oke, Tuan Tianxing, sekarang duduklah, mari kita bicara tentang bisnis. Qin Chen duduk, memeluk Chen Sisi, dan berkata sambil tersenyum. Tuan Tianxing masih tertutup, menggelengkan kepalanya dan berkata, Shao Chen, kamu ingin berbisnis apa? Katakan saja, apa yang kamu butuhkan, apakah kamu menginginkan Vena Suci Surgawi? Saya akan segera mengumpulkannya untuk Shao Chen. Izin cabang saya adalah 5 sekaligus. Tidak peduli berapa banyak, katakan saja, dan saya akan segera melapor ke cabang saya. Mereka tahu apa yang terjadi hari ini, dan mereka tidak akan pernah menolak. Tuan Menara Tianxing juga bukan orang bodoh, dia bisa melihat sekilas bahwa Qin Chen sedang membereskan masalah untuknya. Semua masalah yang terjadi hari ini, faksi lain dari Wangulu mungkin tidak berani menargetkannya dengan mudah. Seorang murid Tiangong Tianzuo yang begitu agung, mereka harus mempertimbangkan konsekuensinya. Apalagi level tertinggi Wangulu bukanlah idiot, dia bisa menggantikannya. Wan Gulu bekerja sama dengan murid Tianzuo, dan jika sudah terlambat untuk menjilat, bagaimana dia bisa menghukumnya? Dia tahu bahwa posisinya di cabang Guanghan Mansion benar-benar stabil, dan dia bahkan mungkin menerima posisi yang lebih penting. Dan semua ini dibawa oleh Qin Chen. 5 item, terlalu sedikit. Qin Chen menggelengkan kepalanya, saya mengambil semua harta dari alam jiwa mati dan Dewa Turen. Kamu dapat melihat berapa banyak mereka dapat ditukar sesuai dengan bisnis normal. Selain itu, apakah kamu memiliki yang lebih kuat? Vena Suci kuno di gedung Wan Gu Anda, seperti Vena Suci kuno tingkat Saint Lord. Tingkat Tuan Suci, Tuan Tianxing terkejut dan menggelengkan kepalanya berulang kali, Chen kecil, jangan pikirkan itu. Vena Suci kuno tingkat Saint Lord adalah harta berharga bagi kita, itu tidak akan diperdagangkan sama sekali. Saya akan memberitahu yang sebenarnya. Suara Tuan Tianxing diturunkan, dan dia dengan hati-hati berkata, leluhur terbesar kita di Menara Wan Gu dikabarkan telah menerobos Master Suci setengah langkah. Jika ada harta karun tingkat Master Suci, leluhur tua itu sendiri tidak dapat mengolahnya, bagaimana dia bisa menukarnya? Jadi, Qin Chen mengangguk, dan dia juga bertanya, apakah ada Vena Suci kuno di tingkat Saint Lord yang merupakan harta di surga? Dan leluhur tingkat Master Suci akan berjuang untuk itu. Bagaimana itu bisa dengan mudah dijual? Semua harta Chang Yuan dan berikut harta dari Dewa Turen dikeluarkan. Seketika, lebih dari 200 Vena Suci tingkat bumi terbang, dan sekumpulan Vena Suci yang tak terhitung jumlahnya bertaburan, membentuk kerajaan harta karun. Ini adalah harta yang bagus. Aku akan menghitungnya. Tuan Menara Tianxing menjepit jarinya dan mendapatkan hasilnya. Chen kecil, hartamu bernilai sekitar 10 Vena Suci kuno tingkat surgawi. Jika kamu sedang terburu-buru, saya bisa memberi kamu 5 dulu, dan 5 sisanya nanti akan kembali diberikan kepada kamu. Jika tidak terburu-buru, saya dapat mencoba mengajukan permohonan untuk Vena Suci kuno tingkat menengah ke tingkat surgawi untuk mencapai 10 urat suci kuno surgawi ini. Namun, jika Shao Chen berkenan, saya sarankan kamu menukar Vena Suci kuno peringkat surgawi tingkat menengah. Meskipun saya tidak memiliki izin ini, saya yakin saya dapat membuat Vena di belakang saya membayar harga ini, kata Tuan Tianxing. Vena Suci kuno kelas menengah surgawi. Gumam Qin Chen, dengan mata yang cerah. Vena Suci kuno tidak hanya dibagi menjadi tingkat bumi dan tingkat langit. Level yang sama juga dibagi menjadi 3 peringkat menengah dan atas. Peringkat surgawi tingkat menengah kira-kira sama dengan 10 surga peringkat bawah. Kuncinya adalah bahwa energi suci dari pembuluh Vena Suci kuno surgawi tingkat menengah, lebih kental, lebih tebal, dan lebih mudah diserap, terutama untuk Qin Chen, lebih efektif daripada 10 Vena Suci kuno surgawi tingkat rendah. Selain itu,
Setelah Qin Chen membunuh Dewa Turen, dia sudah memiliki 4 Vena Suci kuno surgawi biasa. Dia tidak membutuhkan banyak untuk saat ini, dan setelah dia memasuki pekerjaan surgawi, dia akan memiliki sumber daya untuk diberikan. Oke, aku tidak terburu-buru untuk saat ini, jadi aku akan menukar dengan Vena Suci kuno dari surgawi tingkat menengah. Qin Chen membuat keputusan. Dengan begitu banyak harta, semua diperdagangkan, hanya 1 Vena Suci kuno, Qin Chen tidak gembira, tetapi cukup bahagia. Dia sudah memiliki 4 Vena Suci kuno tingkat surgawi biasa di tubuhnya, ditambah Vena Suci kuno surgawi tingkat menengah, yang memungkinkannya untuk melangkah ke alam puncak tahap awal surga sesegera mungkin. Yang paling dia butuhkan sekarang adalah basis kultivasinya. Apakah itu untuk menyelamatkan Qian Sui dan Jiruyu atau untuk meredakan krisis di Yaomi Mansion, dia membutuhkannya untuk meningkatkan basis kultivasinya sesegera mungkin. Chen kecil, tunggu kabar dariku. Sebaiknya kamu menyimpan harta ini terlebih dahulu, kemudian aku akan memberitahu kamu ketika aku sudah memperoleh Vena Suci kuno kelas menengah, kata Tianxing. Oke, sepertinya saya harus mengurus beberapa masalah di sini terlebih dulu. Qin Chen menenangkan pikirannya dan mulai bertanya tentang Chen Pavilion Chendi kepada Ruarui. Awalnya, Qin Chen berencana meninggalkan Chen Sisi di gedung Wangu, tetapi sekarang tampaknya gedung Wangu tidak aman karena faksi di dalamnya sangat rumit, jadi dia membatalkan rencana ini.